Kasus mutilasi yang dilakukan Ahmad Fahrozi terhadap ibu kandungnya sendiri menambah daftar panjang kejahatan yang diduga dipicu kecanduan judi online. Padahal, sang ibu yang menjadi korban dikenal penyayang. Namun, psikolog anak Maria Ulfa Hanafi menilai pola asuh bukan satu-satunya faktor yang membentuk perilaku seseorang. Pola asuh itu memiliki efek yang baik untuk anak gitu ya. Pola asuh yang baik maka menghasilkan anak yang baik. Tapi jangan lupa bahwa pola asuh itu bukan sepenuhnya yang bisa mempengaruhi anak. Ada juga faktor lingkungan. Seperti yang tadi saya sampaikan, faktor sosial, lingkungan sosial ya. Kemudian adanya stres mungkin, tekanan finansial, stres akademik misalnya. Sehingga seseorang mungkin membutuhkan pelarian. Di balik itu semua, kita juga harus mengawasi pergaulan dari anak itu. Lingkungan sosialnya, pertemanannya, bagaimana penggunaan HP-nya. Dalam kondisi kecanduan, seseorang dinilai dapat mengalami perubahan cara berpikir dan kehilangan kontrol diri, meski pelaku terdidik dengan baik. Maria juga menjelaskan kondisi itu disebut sebagai distorsi kognitif atau pola pikir yang keliru. Ketika kita berbicara mengenai kecanduan, itu kan ada perilaku yang sifatnya adiksi. Nah, ketika seseorang mengalami kecanduan judi online, mereka akan mengalami yang namanya distorsi kognitif. Distorsi kognitif itu adalah perilaku yang mereka percayai bahwa ketika mereka bermain judi online, mereka akan menang. Padahal kemenangan itu sifatnya ilusi. Karena memang secara psikologis, otak mereka sudah mengalami kemunduran. Dalam ilmu psikologi, kondisi kecanduan judi online dikenal dengan istilah gambling addiction. Dalam kondisi tersebut, pelaku dapat bertindak semakin nekat demi mengejar kemenangan, meski sudah berulang kali mengalami kekalahan. Dalam ilmu psikologi kita kenal dalam istilah gambling addiction, ya, yaitu kecanduan judi. Nah, kecanduan judi online ini pengaruhnya juga ada di otak. Tapi ketika seseorang mengejar untuk kesenangan sesaat, maka dopamin yang dikeluarkan dengan paksa itu akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam berpikir. Sehingga kemampuan mereka untuk berpikir itu tidak lagi seperti orang-orang pada umumnya. Mungkin mereka tidak menggunakan hati nurani, bahkan terdorong untuk berbuat nekat karena untuk kesenangan mereka itu. Maria menilai perlu adanya edukasi yang lebih masif tentang bahaya judi online untuk warga, khususnya pecandu. Di era digital ini, sosok orang tua mesti menerapkan pola asuh yang tepat bagi anak guna mencegah terjadinya gambling addiction. Yang pertama, memang harus ditingkatkan lagi penyuluhan tentang bahaya dari judi online ini sendiri. Bahwa kemudahan akses untuk judi online ini sangat-sangat mudah diakses. Yang pertama, seseorang hanya butuh handphone dan internet. Ya, bisa menyasar kalangan manapun. Nah, bahaya apa itu yang harus diketahui? Yang harus diberi edukasi, baik itu pada anak-anak maupun pada dewasa. Upaya pencegahan kecanduan judi online pada anak dan remaja dinilai tak cukup hanya dengan pembatasan akses media digital. Pengawasan orang tua dan lingkungan keluarga menjadi faktor penting agar anak tidak terjerumus pada penggunaan teknologi secara berlebihan dan tanpa kontrol. Dan yang paling penting itu kita mulai dulu dalam lingkungan keluarga. Pemerintah misalnya sudah memberikan warning untuk anak-anak menggunakan media online atau menggunakan handphone untuk usia berapa. Tapi kalau tanpa pengawasan orang tua ya akan jadi percuma. Karena hal yang utama dan mendasar itu dalam keluarga dulu. Anak-anak sebenarnya belum membutuhkan teknologi yang tinggi. Ya, mereka membutuhkan teknologi yang tinggi itu hanya sekedar mengetahui. Tapi tidak menjadikan itu
menjadi gaya hidup mereka. Kasus ini menjadi gambaran bahwa kecanduan judi online tak lagi bisa dipandang sebagai permainan atau hiburan semata. Di balik akses yang mudah, ada dampak besar yang merusak kehidupan, keluarga, bahkan berujung pada kematian.